Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala FA Inggris antara Manchester United versus Fulham yang berakhir untuk kemenangan Fulham melalui adu penalti. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti jelas Manchester United telah tersingkir dari Piala FA musim ini dan gagal mempertahankan gelar yang mereka menang musim lalu dengan pelatih mereka pada saat itu, Erik ten Hag. Selain itu juga Fulham untuk pertama kalinya atau setelah 117 tahun bisa mengalahkan atau menyingkirkan Manchester United dari Piala FA. Berarti Ruben Amorim juga mengikuti jejak dari Erik ten Hag membuat sebuah rekor yang negatif. Dan saya jujur kaget teman-teman bahwa Manchester United tersingkir dari Piala FA dari Fulham. Karena saya kira Manchester United akan dengan mudah melangkah ke babak perempat final. Bukan karena saja lawannya adalah Fulham, tapi kita tahulah bahwa Manchester United pada saat bermain di Piala FA memang adalah tim yang lebih superior. Tapi ternyata walaupun memang Manchester United bermain bagus di pertandingan semalam dan menciptakan banyak sekali peluang, tapi tampaknya dari segi mentalitas para pemain Fulham jauh lebih unggul. Bukan karena mereka menang melalui adu penalti, tapi terlihat jelas pada saat Manchester United mendominasi jalannya pertandingan dengan menciptakan banyak sekali peluang yang berbahaya, dan mayoritas peluang yang bisa mereka ciptakan itu dari dalam kotak penalti pertahanan Fulham. Tapi para pemain Fulham itu benar-benar fokus untuk bertahan secara rapat dan juga dibantu oleh performa on fire dari penjaga gawang mereka, Bernd Leno, yang merupakan mantan penjaga gawang dari Arsenal. Bahkan ada beberapa mantan pemain Arsenal lainnya yang juga turun bagi Fulham di pertandingan semalam, seperti Emil Smith-Rowe, Willian, dan juga Iwobi. Bahkan Willian berhasil mengeksekusi satu penalti di sesi adu penalti dan Emil Smith-Rowe menciptakan dua peluang yang berbahaya. Tapi cukup baik juga performa dari Andre Onana. Dari susunan pemain, saya pikir tidak ada kejutan yang dibuat oleh Ruben Amorim. Bahkan dari awal dia langsung menurunkan Højlund dan juga Zirkzee. Artinya jelas Manchester United mengincar sebuah kemenangan dalam tempo waktu 90 menit. Dan di belakang dimainkan 3 center back, De Ligt, Maguire, dan juga Leny Yoro. Di belakang seperti biasa, yang tadi saya sudah katakan, Onana yang melakukan beberapa saves yang krusial. Tapi memang pertandingan ini didominasi oleh para pemain Manchester United dengan Bruno Fernandes sebagai motor serangan mereka. Sebaliknya dari Fulham, mereka hanya menunggu, mereka hanya defend, dan mereka menunggu momen agar mereka bisa merancang sebuah counter attack. Tapi cara bermain MU di pertandingan semalam ini yang membuat saya sangat penasaran. Kok MU ini hanya main melalui 2 sektor sayap mereka ya? Yaitu melalui Dalot atau juga Mazraoui atau juga Højlund atau juga Eriksen yang biasa melakukan pergerakan di sektor flank. Padahal seperti yang tadi saya katakan, mereka punya yang namanya Bruno Fernandes yang merupakan motor serangan mereka. Oke, Fernandes memang adalah pemain yang sangat penting bagi Manchester United, tapi saya melihat bahwa dia juga kadang-kadang menjadi pemain yang egois. Karena pada saat sebetulnya dia masih bisa mengoper bola ke rekan yang lain yang sudah mencari ruang, yang dia pilih adalah shooting langsung. Boleh saja shooting langsung pada saat memang mendapatkan ruang. Tapi Bruno juga harus paham bahwa sekarang Manchester United punya beberapa striker. Ya, alangkah baiknya juga bermain mengandalkan kolektivitas, yaitu coba fokus juga untuk membagi bola. Dan Bruno memang selain mencetak gol mendapatkan 3 peluang. 1 off target, 2 lagi on target, dan itu gol. Jadi artinya memang dia mendapatkan secara keseluruhan 4 peluang. Tapi key passesnya atau umpan kuncinya nggak banyak. Nah, inilah yang membuat permainan dari Manchester United itu sebetulnya sudah ketebak. Karena jika teman-teman perhatikan atau jika teman-teman nonton pertandingan ini semalam, saya nonton jujur nih 90 menit. Extra time-nya saya gak nonton karena saya harus bangun pagi ya, hari ini ya, hari Senin ya. Tapi saya kira udahlah, MU ini akan menang nih dengan skor tipis. Jadi extra time nanti mereka akan cetak gol karena MU dominasi banget nih pertandingan ini. Atau ya kalau adu penalti ini mainnya kan di Old Trafford. Ya, menanglah MU, mental para pemain MU masa sih lemah ya. Dan ada Onana kan, si paling hebat lah. Tapi ternyata ya hebatnya kadang-kadang dengan aksi-aksi lucunya saja.
Tapi ternyata MU kalah. Nah, kenapa saya sudah feeling waktu saya nonton pertandingan ini sampai 90 menit MU akan menang? Karena MU memang full force, all out attack keluarnya. Jadi secara permainan MU sebetulnya nggak buruk dalam cara menyerang. Tapi dalam cara bertahan, jika teman-teman betul-betul fokus nonton pertandingan semalam, beberapa kali itu para pemain Fulham bisa mencari ruang di antara para pemain Manchester United yang bermain di lini pertahanan. Nah, ini yang aneh bagi saya. Karena kan yang diturunkan adalah 3 center back yang didukung oleh 2 wing back yang biasa menutup ruang juga di pertahanan. Tapi kok bisa ada bola-bola dari para pemain Fulham itu masuk di antara para pemain Manchester United yang sebetulnya sudah menunggu di dalam kotak penalti. Nah, sama nih seperti golnya dari Fulham, dari corner itu kan. Pada saat Basi ya, kalau nggak salah namanya, atau Basi itu namanya. Basi atau Besi? Bukan, kok Basi? Sebentar, siapa ini namanya? Saya lupa. Karena ini kan bukan pemain yang biasa, bukan tim yang biasa saya nonton. Ya, Besi lah ya. Besi ini kan mencetak gol kan dari corner kan. Nah, itu kan kita lihat dia mendapatkan ruang untuk bisa skor. Kalau nggak salah Mazauri yang terlambat untuk menutup. Nah, gimana caranya dari set piece begitu para pemain MU tidak melakukan man marking? Seharusnya kan man marking, karena Fulham ini memang beberapa kali pada saat memberikan umpan-umpan yang tinggi. Karena mereka coba untuk menyulitkan Maguire dan juga De Ligt di lini pertahanan. Setelah Fulham unggul 0-1, saya sudah yakin MU pasti akan skor ini, karena MU mainnya bagus sekali. Tapi MU kehilangan sosok Garnacho di babak pertama itu. Maka itu pada saat Garnacho masuk di babak kedua, tampaklah Garnacho lebih pintar dalam memberikan umpan-umpan kunci yang seharusnya banyak diberikan oleh Bruno Fernandes. Dan Garnacho saya melihat sejak MU dilatih oleh Ruben Amorim ini gak egois. Dia lebih sering fokus untuk membagi bola. Sebelum akhirnya MU bisa mencetak gol dari umpan Dalot yang kalau nggak salah sebelumnya menerima umpan dari Garnacho. Nah, Bruno kali ini melakukan finishing yang sempurna, bagus. Ini golnya gol bagus. Dan MU tidak stop di sana kan. MU tetap menyerang. Tapi itu dia finishing dari para pemain MU lemah. Ini menjadi problem pada saat juga MU dilatih oleh Erik ten Hag. Padahal MU itu sudah punya banyak pilihan. Ada juga beberapa pemain yang dimainkan dari bangku cadangan, tapi tetap seperti itu, finishingnya tuh nggak bagus. Ya, terlepas dari form luar biasa dari Leno ya. Leno ini saya pikir adalah man of the match lah dari pertandingan semalam. Dan saya melihat sebetulnya Fulham kan nggak bermain dengan strategi 5 center back atau 3 center back. Mereka bermain dengan formasi 4-2-3-1. Artinya memang tim ini coba untuk menyerang juga. Tapi saya melihat Chido Obi Martin ini juga pemain yang bagus loh. Bagus sekali loh dia. Justru saya melihat dia lebih baik daripada Højlund. Nah, Højlund, Zirkzee ini kan pembelian dari Erik ten Hag. Maka itu saya pikir sulit juga bagi Ruben Amorim untuk bisa meracik strategi dengan materi pemain yang sebetulnya bukan pilihan dia. Tapi kan dia harus menjalankan tugasnya nih, minimal sampai akhir musim. Walaupun sekarang yang saya baca sudah ramai nih di media-media digital dan juga di sosial media bahwa kemungkinan Ruben Amorim ini akan dipecat. Ya bisa saja dia dipecat karena performa dari MU tidak membaik tapi memburuk. Bahkan di klasmen sementara Premier League kan mereka dekat ke zona degradasi. Lawan Ipswich yang kemungkinan akan degradasi pun MU itu kebobolan 2 gol. Artinya the real problem of Manchester United sebetulnya itu berada di lini pertahanan yang juga bisa dieksploitasi oleh para pemain Fulham. Dan di sesi adu penalti hebatnya para pemain Fulham itu semua bisa mengeksekusi penalti mereka. Tapi sayangnya Lindelof dan juga Zirkzee gagal karena di-save oleh Leno. Jadi tentu ini adalah pukulan telak bagi Ruben Amorim dan juga para pemainnya bahwa mereka harus tersingkir lebih awal dari Piala FA. Jadi feeling saya ini kemungkinan ya Manchester City yang akan menjadi juara, mereka adalah tim yang favorit. Tapi bagi Manchester United sekarang mereka harus fokus di Premier League agar mereka tidak degradasi ke divisi Championship, dan caranya agar mereka tetap bisa eksis di Premier League adalah untuk membenahi koordinasi di lini pertahanan. Lini pertahanan mereka sangat lemah. Jadi ya kalaupun kadang-kadang Onana itu melakukan kesalahan, tapi ya karena lini pertahanan dari MU tidak bisa mengantisipasi serangan-serangan yang masuk dari para pemain tim lawan. Jadi saya pikir moral dari pertandingan semalam adalah bahwa jika menyerang boleh saja, tapi jangan lupa juga untuk rapatkan itu pertahanan. Apalagi pada saat tim lawan itu mengandalkan serangan balik seperti yang dilakukan oleh para pemain Fulham yang setiap kali merancang serangan balik itu tampak berbahaya. Padahal MU menempatkan 4 pemain di tengah ditambah 2 wingback. Tapi selalu saja para pemain MU itu keteteran dengan counter dari para pemain Fulham. Dan memang Arsenal juga kemungkinan tidak akan mendapatkan satupun gelar musim ini ya, sama seperti MU ya. Kemungkinan tidak akan mendapatkan satupun gelar yang prestisius. Tapi teman-teman, posisi Arsenal jauh di atas dan posisi MU berada jauh di bawah Arsenal. Itulah bedanya Arsenal dengan Manchester United. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.